Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan solihan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal soleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, berdoa adalah kebutuhan kita, karena kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kita, kecerdasan kita, tetapi yang terpenting adalah bagaimana Allah membukakan pintu rahmatnya serta kemudahan kepada kita sehingga kita bisa memahami segala pelajaran dengan cepat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang menjadi tujuan kita pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah memahami ketentuan ibadah umroh. Jadi pada kesempatan ini kita akan mencoba memahami ketentuan ibadah umroh. Kalau yang lalu adalah ketentuan ibadah haji. Yang kedua adalah memperagakan tata cara umroh. Ya. Jadi kita akan berusaha mencoba bagaimana caranya kita bisa mempraktikkan tata cara umroh meskipun di rumah kita, ya, tidak perlu di ruangan terbuka atau di yang ada Ka'bah buatan, tetapi di rumah juga kita bisa membuat peragaan dengan cara, ya, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mempraktekkan tata cara umroh. Yang ketiga yang lebih penting lagi adalah bagaimana dengan pemahaman serta kemampuan kita memperagakan, kita bisa menunjukkan perilaku takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, kita akan melihat apa yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian umroh, yang kedua adalah dalil tentang umroh, yang ketiga adalah syarat wajib umroh, yang keempat adalah rukun umroh, yang kelima adalah wajib umroh, keenam adalah hikmah haji dan umroh. Anak-anakku sekalian, berbicara tentang umroh sebetulnya tidak jauh berbeda dengan ibadah haji. Semua yang dilakukan itu persis apa yang dilakukan ibadah haji pada saat kita melaksanakan ibadah haji. Cuma ada hal-hal yang pada saat kita umroh tidak dilakukan seperti apa yang ada di haji. Ada beberapa yang tidak dilakukan pada saat kita melaksanakan umroh. Ya. Umroh ini bagian daripada napaktilas perjalanan Nabi kita Ibrahim dan anaknya Ismail, ya, seperti dengan ibadah haji. Kemudian oleh Nabi kita Muhammad SAW menjadikan ini bagian daripada syariat untuk kita lakukan dan menjadi rukun Islam yang terakhir, yaitu naik haji bagi yang mampu atau melaksanakan umroh bagi yang diberi kesempatan dan kemampuan. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama kita terlebih dahulu masuk kepada pengertian umroh. Jadi umroh, ya, secara bahasa artinya berkunjung. Jadi umroh itu artinya berkunjung. Sementara secara istilah adalah umroh berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, kalau ibadah haji waktunya ditentukan, yaitu sekali setahun pada bulan Zulhijjah. Sementara umroh itu tidak ditentukan waktunya, kapan saja bisa dilakukan, kapan saja boleh dilakukan. Hukumnya adalah fardu ain. Jadi semua umat Islam yang mengaku umat Islam wajib untuk melakukan sekali dalam seumur hidup. Jadi wajibnya umroh itu sekali saja dalam seumur hidup. Ya, meskipun ada yang berkali-kali berangkat umroh, tetapi pada prinsipnya wajibnya itu hanya sekali. Yang dimaksud dengan fardu ain itu adalah semua
semua umat Islam, tidak boleh diwakili. Ya, jadi semua umat Islam tidak terkecuali dan tidak boleh diwakili, wajib untuk melakukan ibadah umroh sekali dalam hidupnya kalau mampu. Nah, sekarang apa menjadi dasar pelaksanaan ibadah umroh? Kita lihat dalam dalil nakli yang kita kutip dari Al-Quran. Jadi dasar sumbernya itu umroh itu dari Al-Quran. Seperti firman Allah, perhatikan Al-Qurannya anak-anakku sekalian. Bisa dilihat pada surah Al-Baqarah ayat 196. Kita lihat ya bersama-sama. Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa timmul hajja wal umrata lillah. Yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ada dasar, ada perintah dalam Al-Quran. Jadi bukan asal-asalan kita mengerjakan ramai-ramai, tabung-tabung uang, mau dibilang gitu ya. Tapi memang ada dasarnya dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana niat kita, apakah niat kita karena Allah atau niat kita hanya sekedar untuk mendapat pujian. Nah, itu tidak mendapat pahala kalau niatnya karena manusia. Baik anak-anakku sekalian, jadi yang paling harus diperbaiki adalah niat, baik itu dalam melaksanakan haji maupun dalam melaksanakan umroh. Semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang apa yang menjadi syarat wajib umroh? Kalau haji ada syarat wajibnya, umroh pun demikian, ada syarat wajibnya. Nah, yang pertama adalah harus Islam. Tidak boleh orang yang non-muslim diizinkan masuk ke tanah haram untuk melaksanakan apapun itu, termasuk umroh, kecuali dia beragama Islam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, balik. Ya, banyak diantara kita sering melihat anak-anak pun berangkat umroh. Ada bahkan bayi yang berangkat umroh karena orang tuanya punya duit ya, mampu membayarkan. Tetapi yang dimaksud di sini wajib adalah yang sudah balik. Silahkan boleh anak-anak pergi berumroh, tetap dia belum gugur kewajibannya. Karena wajibnya itu ketika dia sudah masuk umur dewasa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat, bukan orang gila, bukan stres, ya, bukan orang sakit, ya, tetapi dia sehat jasmani rohani, berakal sehat, ya, itu. Kemudian yang keempat adalah merdeka, bukan hamba sahaya, bukan budak, karena kalau budak itu terikat oleh tuannya, harus seizin tuannya baru bisa berangkat. Makanya di sini tidak boleh budak, tapi harus orang merdeka. Selanjutnya, ya, kalau di umroh, di haji ada tambahannya. Tambahan yang satu wajib haji itu adalah mampu. Karena memang dalam Al-Quran dijelaskan itu. Ya, manistata', siapa yang mampu. Ya, kalau umroh tidak terlalu ditekankan di situ, tetapi pada prinsipnya juga ya harus orang mampu. Karena tidak ada orang bisa berangkat umroh kalau dia tidak mampu. Mampu dari segi materi, ya, ada uangnya untuk dipakai membayar pesawat, hotel dan sebagainya. Ada uang yang disimpankan bagi mereka yang ditinggalkan, nah, itu. Kemudian mampu dari segi fisik, ya, mampu melaksanakan. Tidak bisa orang sakit dibawa ke sana, kasihan menderita di sana kan. Jadi sebetulnya juga mampu juga di sini menjadi catatan. Cuma bukan itu menjadi syarat wajib. Nah, kemudian anak sekalian, rukun umroh. Jadi rukun umroh adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan maka tidak sah umroh dan tidak boleh diganti dengan dam. Jadi itu rukun, harus dikerjakan. Ya, kalau tidak dikerjakan tidak sah umroh kita, dan itu pun tidak boleh diganti dengan denda. Tidak ada ya cerita rukun umroh bisa diganti dengan denda. Jadi sekali kita meninggalkan maka umroh kita tidak sah. Nah, maka apa yang menjadi rukun umroh yang harus dilakukan? Pertama adalah ihram disertai niat. Ya. Ihram disertai niat.
Jadi kita pakaian ihram disertai dengan niat labbaik Allahumma umroh. Ya, saya memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umroh. Jadi niat bersamaan dengan menggunakan pakaian ihram. Yang kedua adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, sebanyak 7 kali yang dimulai dari Hajar Aswad, Ka'bah di sebelah kiri kita. Jadi berlawanan dengan perputaran arah jarum jam. Kemudian yang ketiga adalah sa'i. Jadi setelah tawaf, melaksanakan sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwas sebanyak 7 kali. Nah, setelah itu barulah tahalul. Tahalul itu memotong rambut sebagai simbol bahwa segala sesuatunya telah dilakukan. Nah, ihram ihram kita sudah selesai. Dan terakhir itu adalah tertib. Tidak boleh 1 sampai 4 ini ada yang saling mendahului. Tidak boleh sa'i baru tawaf. Ya, tetapi harus secara berurutan. Kemudian anak-anakku sekalian, kalau saya kembalikan sedikit, kalau di rukun haji, kita lihat rukun haji ada yang disebut dengan ukuf, ya. Jadi setelah ihram ada ukuf. Nah, kalau di umroh itu tidak ada ukuf. Di sini perbedaannya. Jadi di rukun haji itu ada ukuf. Ukuf itu berdiam di padang Arafah. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Kalau di umroh itu tidak ada wukuf di padang Arafah. Jadi hanya 5, ya. Hanya 5 ketentuannya. Kalau di haji ada 6. Baik anak sekalian, kita lihat wajib umroh. Yang pertama yang menjadi wajib umroh itu adalah ihram dari mikot. Ihram dari mikot. Yang mana yang dimaksud? Jadi ada 2 ya. Ada yang disebut dengan mikot zamani. Mikot zamani itu mikot terkait dengan waktu. Jadi sepanjang waktu selama 1 tahun itu adalah mikot zamani. Jadi kalau haji tidak, mikot zamaninya itu ada pada bulan Zulhijjah saja. Kalau umroh tidak sepanjang tahun. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan mikot makani, terkait dengan tempat. Kalau terkait dengan tempat ini, umroh dengan haji sama bagi orang Indonesia. Mikotnya yang disebut dengan Yalamlam. Disitulah kita memulai start menggunakan pakaian ihram, kemudian memantapkan niat untuk melaksanakan umroh. Kemudian yang kedua adalah menjauhi segala larangan umroh. Larangan umroh ini sama dengan larangan haji. Jadi apa yang dilarang pada saat haji, yang kita bahas minggu lalu, itulah juga yang dilarang pada saat melaksanakan umroh. Kemudian anak sekalian, sekarang kita lihat apa yang menjadi manfaat dari atau hikmah dari haji dan umroh. Yang pertama, ini secara individu ya, bagi yang melakukan. Pertama, menghapus dosa, semua dosa baik kecil maupun besar, dan mensucikan diri dari perbuatan maksiat. Jadi insya Allah kalau hajinya diterima niat karena Allah, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, diampuni segala dosa karena Allah. Diampuni segala dosa karena Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Penyayang, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia harus diselesaikan.